Hai semuanya, kembali lagi di channelku. Sekarang aku dapat email lagi dari orbilzeagervina62818@gmail.com. Sorry kalau salah, namanya Oriza. Wah, langsung aja yuk, let's go. Assalamualaikum, Kasih. Aku mau menceritakan sebuah pengalamanku. Pengalaman yang benar-benar terjadi padaku waktu itu. Tapi sebelum aku bercerita, kenalkan, namaku Oriza. Sekarang aku akan langsung menceritakan hal yang aku alami. Suatu hari, di hari itu, waktu liburan hari raya Idul Fitri selama 7 hari. Karena aku bosan, aku diajak mama dan papaku untuk main atau silaturahmi ke rumah bos papaku. Saat itu, aku berangkat jam 5 sore dari tempat tinggalku. Hari belum terlalu gelap, masih ada banyak cahaya. Aku bersama mama dan papa pergi bersama menaiki sepeda motor papa. Kami bertiga naik motor bersama. Tempatnya tidak terlalu jauh. Sesampainya di rumah bos papaku, kami pun berjabat tangan padanya. Dan seperti biasa, bertamu di rumah orang, berbincang-bincang bersama. Aku memperhatikan seorang pembantu yang menjamu kami. Nampak wajahnya yang pucat, tapi kakinya aneh. Dia seperti tidak berjalan, karena tubuhnya bergeser-geser. Saat aku hendak minum teh, yang kelihatannya enak, mama menyadarkanku. Hampir saja aku meminum air vas bunga. Bukan vas bunga, tadi itu yang kulihat secangkir teh hangat. Tidak lama dari kejadian itu, mama dan papa pun pamit kepada bos papa. Kami bertiga pulang bersama, menggunakan sepeda motor, seperti saat berangkat. Di tengah perjalanan, aku merasa sangat ngantuk. Dan karena diapit mama dan papa, aku bisa tidur bersandar ke depan maupun ke belakang. Tidak ada yang aneh setelah mengalami hal tak masuk akal seperti tadi. Dan tiba-tiba di dalam lelapku sebuah tangan muncul dari belakang mama. Aku mengintip sedikit untuk melihat meski jantungku berdegup kencang. Tangan itu sekejap menggelitiki pinggangku. Dengan syok terkejutnya aku terbangun tiba-tiba. Hal ini membuat mama terkejut dan bertanya kepadaku. Mama menebak kalau aku bermimpi buruk. Aku mengelak dan bertanya pada mama, apa mama menggelitikiku? Mungkin saja tangan yang kulihat tadi hanya bayanganku saja. Dan ternyata bukan mama. Aku mengadu pada mama saat itu juga. Mama pun hanya tertawa sembari berkata, "Mungkin itu hanya perasaanmu saja." Ya, mungkin hanya perasaanku saja. Entahlah. Aku hanya diam, sedikit tidak percaya kalau itu adalah hanya perasaanku saja. Untuk yang kedua kalinya, aku melihat tangan itu dengan jelas dan menggelitik pinggangku. Aku bertanya lagi pada mama, sama seperti pertanyaanku yang sebelumnya. Mama pun menjawab sama seperti sebelumnya. Mama sama sekali tidak menggelitikiku. Aku mengingat-ingat kembali tangan yang tadi kulihat, dan aku mulai ingat. Itu tangan pembantu yang menyuguhkan jamuan untukku di rumah bos papa. Kenapa bisa hanya tangan yang terlihat? Berarti... Nah loh, begitu cerita dari Oriza guys. Serem. Thanks ya, udah kirim ke aku Oriza. Bagi yang belum, bisa kirim ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Sampai jumpa lagi guys. Bye. Halo guys, kembali lagi di channelku. Aku dapat email nih dari Eka Sutrisna 43@gmail.com. Namanya Atikah Ika. Aku panggil Atikah aja ya. Langsung aja guys, let's go. Assalamualaikum. Hai Kasih. Aku mau cerita nih kak, tentang pengalaman yang aku alami.
Ini kejadian waktu dulu. Mungkin karena dulu aku masih belum terlalu besar. Kupikir kejadian ini sangat menyeramkan. Tapi sekarang, aku sudah tidak takut lagi. Sampai sekarang, aku masih mengingatnya dengan jelas kejadian yang kualami. Pada suatu hari, di hari yang cerah, aku berangkat sekolah bersama teman-teman. Sekolah ini tepat sekali berhadapan dengan kuburan. Meski kuburan, ada juga yang tinggal dan membangun rumah di pinggiran kuburan tersebut. Ia adalah salah satu guru yang mengajarku. Terkadang, jika bu guru terlambat masuk ke kelas, aku dan teman-teman berinisiatif untuk mendatangi rumah bu guru. Kami menjemput bu guru bersama-sama. Bahkan, jika tidak terlambat pun, kami sering menjemput bu guru. Sesering itu hingga aku merasakan ada hal yang aneh atau hal yang tidak biasa. Salah satu kejadiannya begini. Aku dan teman-temanku sedang di sekolahan. Kami mengobrol dengan sangat menyenangkan. Tapi, seiring berjalannya waktu, kami mulai merasa bosan. Belum waktunya masuk, tapi kami ingin cepat belajar. Akhirnya, aku dan teman-teman memutuskan untuk ke rumah bu guru bersama-sama. Belum sampai rumah bu guru, kami bertemu dengan orang gila. Orang gila itu tampaknya akan mengamuk setelah melihat kami. Karena takut, kami pun berbalik arah untuk kembali ke sekolahan. Kami berlari dengan kencang dan pulang menyusuri kuburan yang ada di sana. Semua teman-temanku berada di barisan depan. Mereka berlari dengan sangat cepat. Kenapa lariku sangat lambat? Aku berada di paling belakang. Aku tertinggal sangat jauh oleh teman-temanku. Bukan hanya langkahku yang lambat, tapi ada seorang nenek-nenek mendekatiku. Nenek itu pun memegangi tanganku dengan erat. Akhirnya aku tertinggal dan menghentikan langkahku karena tidak bisa lari dipegangi nenek tersebut. Nenek itu sangat menyeramkan. Dia menatapku sembari tersenyum lebar. Aku tidak mengenal nenek itu. Aku sangat takut. Aku memaksa tangan nenek melepas genggamannya. Aku pun berlari lewat jalan lain. Sampai aku berlari, nenek itu masih menatapku dengan senyuman seramnya. Di tengah jalan pun aku terjatuh, saking masih syok dan takut. Langkah demi langkah, aku berjalan dengan santai hingga aku sampai di sekolahan. Teman-temanku ternyata telah menunggu. Mereka cemas dan takut terjadi apa-apa padaku. Terlihat dari wajah mereka yang ketakutan dan merasa bersalah tidak menungguku yang ada di belakang. Ibu guru pun sampai dan menyuruh kami untuk masuk ke dalam kelas. Sekilas aku melihat nenek itu lagi. Dan dia ada di pekarangan, masih saja tersenyum menatap ke arahku. Aku hanya syok dan tidak berani mengatakannya pada siapapun. Sampai aku lulus, tidak ada lagi kejadian mistis. Senyum nenek itu masih terbayang sampai sekarang. Nah, itulah cerita dari Atikah, guys. Serem juga ya. Thanks udah kirim ke aku, Atikah. Bagi yang belum, bisa kirim ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Sampai jumpa lagi, guys. Bye.